Pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat petitum para pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah, ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan perlakuan yang adil dan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih jauh karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda, masing-masing sebagai berikut. Pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Yang Mulia M. Guntur Hamzah dianggap dibacakan. Banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, termasuk juga Puan Ansari dengan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan menjadi mahkamah keluarga tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyang. Dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah anti klimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana? Kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muara. Tapi kalau kita telaah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Nah, Profesor Yusril Issa Mahendra aja terkecoh dengan putusan MK. Apalagi kita ini orang awam. Parah. MK sudah tidak lagi sesuai tracknya. Tidak salah jika orang mengatakan bahwa MK itu adalah mahkamah keluarga. Kacau.